wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua sudah berkenan hadir pada hari ini untuk mendengarkan presentasi saya tentang konsep dasar hukum dan etika bisnis dalam pengiklanan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Adang SH MHMM. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Putri Syafelita dengan NPM 108. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu ya, pengiklanan ini adalah salah satu cara utama bagi perusahaan untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang mereka jual. Namun gimana sih jika praktik pengiklanan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Masalah seperti penyesatan konsumen, manipulasi informasi, hingga pelanggaran hak konsumen bisa terjadi dan masih sering terjadi pada saat ini. Nah, untuk itu pemahaman mendalam tentang konsep dasar hukum dan etika bisnis dalam pengiklanan ini sangat penting ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada definisi hukum dan etika bisnis dalam pengiklanan. Yang kedua ada peran hukum dan etika bisnis dalam pengiklanan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip etika dalam bisnis dan pengiklanan. Yang keempat ada penerapan hukum dan etika bisnis di era digital. Oke, yang pertama, hukum dan etika bisnis dalam pengiklanan itu seperti apa sih? Jadi hukum pengiklanan ini adalah aturan yang mengatur bagaimana iklan dibuat dan disebarkan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan juga ada beberapa peraturan lain seperti BPOM dan KPI. Sementara itu, etika pengiklanan itu lebih ke soal moral dan norma ya. Jadi bagaimana kita memastikan iklan yang kita buat jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Jadi pada intinya, hukum dan etika ini saling berkaitan, saling melengkapi. Jadi hukum memberikan batasan jelas yang harus kita patuhi, sedangkan etika ini mendorong kita untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi peraturan. Jika keduanya diterapkan, kepercayaan konsumen akan meningkat dan hubungan antara pengiklan dan audiens atau konsumen kita akan jauh lebih sehat. Selanjutnya ada peran hukum dan etika bisnis dalam pengiklanan. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama ada melindungi konsumen, keadilan dalam kompetisi, mencegah penyalahgunaan teknologi, meningkatkan kesadaran sosial, dan yang terakhir ada mengatur standar. Di sini saya akan bahas poin pertama, yaitu perlindungan konsumen. Jadi maksudnya di sini adalah hukum memastikan konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Jadi konsumen juga dijamin haknya untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Yang kedua ada keadilan dalam kompetisi. Maksudnya dengan adanya hukum, pengiklan tidak bisa seenaknya merugikan pesaing. Misalnya dengan menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik pesaing, atau yang sering kita sebut dengan fitnah ya. Yang ketiga ada mencegah penyalahgunaan teknologi. Jadi di era digital ini kan iklan sering sekali melibatkan teknologi seperti penggunaan data konsumen. Nah, hukum ini berperan memastikan data tersebut digunakan secara sah dan tidak melanggar privasi. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran sosial. Jadi iklan ini teman-teman etis, maksudnya iklan ini tidak hanya mempromosikan produk tapi juga bisa menyampaikan pesan yang positif seperti gaya hidup sehat atau kampanye peduli lingkungan. Yang terakhir ada mengatur standar. Jadi hukum di sini menetapkan standar tentang konten, format, dan medium iklan. Terus etika di sini mendorong perusahaan untuk menghormati norma sosial dan budaya setempat. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis dan pengiklanan. Di sini ada 5 poin. Poin pertama itu kejujuran. Nah, kejujuran ini menjadi informasi dalam iklan yang harus sesuai fakta. Jadi klaim seperti produk terbaik, produk yang sangat bagus, segala macam itu tuh harus didukung dengan data yang valid dan bukti yang nyata gitu. Jadi tidak overclaim dan bukan sekedar gimmick ya.
Jadi jangan membuat klaim berlebihan tanpa adanya bukti, seperti itu. Poin kedua ada tanggung jawab. Jadi pengiklan harus mempertimbangkan dampak sosial, budaya, lingkungan, dan iklan yang mereka publish atau mereka sebarkan. Jadi misalnya, jangan mempromosikan kebiasaan buruk atau gaya hidup yang merugikan. Yang ketiga ada transparansi, ya. Maksudnya di sini informasi produk harus disampaikan secara jelas, termasuk resiko yang mungkin ada. Jadi seperti efek samping dan semacamnya. Dan juga kalau misalkan ada kerjasama dengan influencer pun, transparansi bahwa konten ini bersifat promosi berbayar juga ini sangat penting ya teman-teman. Terus yang keempat ada poin keadilan. Jadi keadilan di sini maksudnya menghindari diskriminasi atau eksploitasi ya. Jadi jangan gunakan strategi yang mencemarkan nama baik pesaing dan menjatuhkan pesaing dengan cara yang tidak etis. Yang terakhir ada kepatuhan hukum. Jadi kita harus memastikan nih iklan ini mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menyinggung isu sensitif seperti agama, gender, atau budaya. Kreativitas juga penting sih, tapi harus tetap dalam batas-batas yang wajar. Selanjutnya ada penerapan hukum dan etika bisnis secara efektif di era digital. Jadi era digital ini membawa tantangan baru ya dalam penerapan hukum dan etika. Gimana sih cara menerapkan hukum dan etika dengan efektif? Nah, di sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, pengawasan ketat oleh regulator. Jadi pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih efektif mengawasi iklan digital ya. Misalnya memastikan iklan tidak mengandung hal negatif, informasinya palsu atau bahkan menyesatkan gitu. Nah, di sini nih peran KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia diperlukan yaitu untuk mengawasi iklan yang beredar di masyarakat. Yang poin kedua ada edukasi kepada pelaku usaha. Jadi pelaku bisnis atau pengiklan ini perlu diedukasi tentang pentingnya etika dalam beriklan ya. Misalnya melalui seminar, pelatihan, atau panduan sederhana gitu. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Jadi teknologi ini seperti kecerdasan buatan atau yang kita biasa sebut AI ya. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi pelanggaran hukum atau etika dalam iklan digital. Yang keempat ada partisipasi konsumen. Jadi ternyata konsumen juga punya peran penting ya di sini teman-teman. Salah satunya adalah dengan melaporkan iklan yang tidak sesuai aturan. Dengan ini maka pengawasan bisa menjadi lebih efektif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini hukum dan etika bisnis mendukung praktik iklan yang jujur, adil, juga bertanggung jawab. Prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab harus konsisten diterapkan terutama di era digital seperti sekarang ini ya. Ini itu menjaga konsumen, ini menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, teknologi dan juga konsumen, kita bisa menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Jadi yuk kita semua sama-sama baik selaku pelaku bisnis ataupun kita sebagai konsumen, kita harus berkontribusi untuk menciptakan praktik periklanan yang baik. Jadi dengan bekerja sama kita bisa menciptakan lingkungan bisnis yang adil, sehat, dan bertanggung jawab di era digital seperti sekarang. Oke, segitu pemaparan dari saya kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Del. Kenalin, nama aku Nur Oktaviani, NPM 110. Pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi konsumen agar lebih kritis terhadap iklan? Oke, terima kasih sebelumnya Tenur untuk pertanyaannya. Jadi kita ini bisa melakukan edukasi kepada masyarakat dengan kampanye hak-hak konsumen, terus juga cara mengenali iklan yang menipu hingga cara melaporkan pelanggaran itu bisa menjadi langkah awal ya. Selain itu juga pelajaran literasi digital ya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak sekolah juga bisa membantu agar kita bisa lebih waspada terhadap iklan yang menyesatkan ataupun negatif seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup pemaparan materi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan sampai selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Jakusmana dari kelompok 1 MPM 109 kelas aku Kangsi C. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan hukum dan pengiklanan. Oke, apa sih peraturan hukum dan dalam pengiklanan? Adalah serangkaian yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait memastikan bahwa iklan yang disampaikan kepada masyarakat mematuhi standar legal dan melindungi konsumen agar tidak melanggar norma sosial. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hukum dalam pengiklanan. 1. Tujuan peraturan hukum dalam pengiklanan yaitu melindungi konsumen, menjamin bahwa konsumen mendapat informasi yang benar, jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, menegakkan norma sosial, mencegah penyebaran konten yang melanggar nilai-nilai budaya, agama dan moral. Yang ketiga, menciptakan persaingan sehat, yaitu menghindari praktik iklan yang merugikan pesaing seperti iklan palsu atau menyerang produk lain. Yang keempat, mendukung transparansi, memastikan bahwa semua iklan dalam iklan dapat diverifikasi. Oke, yang kedua, peraturan hukum yang relevan dalam pengiklanan di Indonesia. Itu ada beberapa undang-undang yang regulasi penting yang mengatur pengiklanan di Indonesia meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 9 yang meliputi larangan memproduksi atau mengiklankan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji atau deskripsi. Pasal 10 larangan mempromosikan barang atau jasa dengan cara menyesatkan konsumen. Pasal 16 kewajiban mencantumkan informasi yang benar, jelas dan akurat dalam iklan. Oke, selanjutnya juga ada B, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, yaitu mengatur konten iklan yang disiarkan melalui media elektronik dan juga larangan iklan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan. Oke, selanjutnya yang C, itu ada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yaitu yang mengatur iklan produk makanan, minuman, kosmetik, dan juga obat-obatan. Larangan membuat klaim kesehatan yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Oke, selanjutnya yang D ada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, yaitu melindungi hak kekayaan intelektual dalam konten iklan. Oke, selanjutnya juga ada yang peraturan khusus untuk produk tertentu, yaitu misalnya seperti iklan rokok dibatasi oleh peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 19 yang termasuk larangan iklan di media tertentu dan pembatas konten, dan juga iklan alkohol dan juga iklan keuangan. Oke, yang selanjutnya F itu peraturan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, standar program siaran yang mengatur durasi, waktu tayang dan juga iklan di televisi dan radio. Oke, di sini selanjutnya yang nomor 3, prinsip hukum dalam pengiklanan. Yang pertama A, itu kejujuran. Semua informasi dalam iklan harus dapat dibuktikan dengan kebenaran. Larangan memberikan klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, B, itu tidak menyesatkan. Iklan tidak boleh memberikan informasi yang salah atau menyesatkan konsumen. Contoh, klaim 100% alami, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Yang ketiga C, tidak melanggar norma sosial, menggunakan
larangan menggunakan konten yang bertentangan dengan nilai agama, nilai budaya, dan moral masyarakat. Contoh iklan dengan konten vulgar atau eksploitasi seksual. Yang keempat, D, tidak merugikan pihak lain. Iklan tidak boleh menyerang atau menjatuhkan produk pesaing dengan secara tidak adil. Contoh yaitu membandingkan produk secara langsung dengan cara yang merugikan pesaing. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada sanksi atas pelanggaran hukum dalam pengiklanan. Pelanggaran hukum dalam pengiklanan dapat dikenal sebagai sanksi antara lain denda administratif, yaitu pengenaan denda dengan sesuai ketentuan hukum, dan juga pencabutan iklan, pemhentian tayangan iklan oleh lembaga seperti KPI atau BPOM. Oke, yang ketiga itu pencabutan izin usaha. Jika pelanggar dianggap berat tuntutan hukum, konsumen atau pihak terkait dapat mengajukan gugatan hukum. Oke, selanjutnya yang kelima itu contoh pelanggaran hukum dalam pengiklanan. Nah, misalnya itu seperti iklan obat herbal yang mengklaim menyembuhkan semua penyakit tanpa bukti ilmiah. Selanjutnya juga ada iklan makanan cepat saji yang tidak mencantum informasi kalori atau bahan yang berpotensi alergi, dan juga iklan kosmetik dengan hasil instan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke, jadi kesimpulannya itu dengan adanya peraturan hukum dalam pengiklanan, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan aktivitas pemasaran dengan cara yang bertanggung jawab. Sementara konsumen terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, saya ada dari kelompok 3 dengan NPM 048. Apa yang terjadi jika perusahaan melanggar peraturan hukum pengiklanan? Oke, baik, makasih Kang Akha pertanyaannya. Apa yang terjadi jika perusahaan melanggar peraturan hukum dalam pengiklanan? Oke, di sini jika perusahaan melanggar peraturan hukum dalam pengiklanan, maka dapat dikenakan sanksi seperti denda, pencabutan izin, dan juga atau ganti rugi. Oke, apakah cukup? Oke, baik, sekian dari saya presentasinya. Maaf apabila ada kesalahan atau omongan yang tidak tepat, mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Virus Mulyani. Di sini saya akan membahas mengenai di mata kuliah aspek hukum dan etika bisnis dalam pengiklanan produk. Topik diskusi sekarang itu ada 3 poin. Yang pertama ada bentuk pelanggaran periklanan, tanggung jawab pelaku usaha, dan studi kasus. Yang pertama ada bentuk pelanggaran periklanan produk. Nah, di sini sebuah iklan dapat dikatakan tidak etis apabila termasuk pada ciri-ciri sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, menjatuhkan nama baik produk pesaingnya. Yang kedua, ada menyebarkan hoaks yang dapat membuat publik meragukan produk tersebut. Lalu yang ketiga, iklannya tidak bermoral. Selanjutnya, bentuk pelanggaran dalam pengiklanan produk ini saya simpulkan ada 7 poin. Yang pertama ada penipuan, lalu ada plagiarisme, merendahkan produk pesaing, penayangan di luar jam yang diizinkan, klaim medis tanpa dasar, promosi judi online, dan diskriminatif dan provokatif. Selanjutnya, penjelasan tentang penipuan. Klaim berlebihan tentang manfaat produk atau menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui konsumen.
Hal ini melanggar prinsip kejujuran dalam pengiklanan produk, lalu melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau mengelabui konsumen. Selanjutnya ada plagiarisme. Nah, praktik ini melanggar hak cipta dan prinsip keadilan dalam bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 9 yang melarang penggunaan karya cipta tanpa izin pemiliknya. Selanjutnya, ada penayangan di luar jam tayang. Produk khusus dewasa seperti rokok memiliki regulasi ketat terkait waktu penayangan iklan. Menayangkan iklan ini harus sesuai umurnya. Lalu selanjutnya ada klaim medis tanpa dasar. Apa sih klaim medis tanpa dasar ini? Yaitu mempromosikan produk atau layanan dengan pernyataan mengenai manfaat, kesehatan pengobatan, atau penyembuhan tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang valid atau persetujuan dari otoritas kesehatan yang berwenang, yakni melanggar terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perlindungan Kesehatan. Selanjutnya ini benar-benar marak terjadi ya di kalangan masyarakat kita, yaitu promosi judi online. Tindakan ini benar-benar ada yang jelas langsung mempromosikan dan ada juga yang terselubung, misalnya di iklan-iklan games atau di YouTube, iklan-iklan YouTube. Nah, hal ini merupakan bentuk pelanggaran hukum dan etika bisnis, yakni pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 2 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Selanjutnya kita masuk ke topik diskusi yang kedua, yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Nah, di sini sebelumnya saya akan jelasin dulu. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab ketika perbuatan yang dilakukannya melanggar hak seseorang atau karena perbuatannya itu tidak dapat memenuhi kewajibannya sendiri. Dan ketika tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat melahirkan suatu pelanggaran. Nah, ada dua gejala umum untuk pelanggaran kode etik periklanan. Yang pertama itu ada merendahkan produk pesaing, dan yang kedua penggunaan atribut profesi tertentu untuk mengelabui publik. Selanjutnya, secara umum tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip, ada 4 prinsip umum. Yang pertama itu ada contractual liability, lalu yang kedua ada product liability, professional liability, lalu ada criminal responsibility. Penjelasannya seperti bisa dilihat di PowerPoint ini. Yang pertama itu ada contractual liability. Prinsip ini mempertanggungjawabkan pelaku usaha yang lahir dari perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang mengkonsumsi. Lalu yang kedua ada product liability, prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha yang lahir akibat kerugian konsumen yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Lalu yang selanjutnya ada professional liability, prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha yang memiliki standar profesi seperti pelaku usaha di bidang jasa. Lalu selanjutnya ada criminal responsibility, prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha yang memenuhi unsur pidana akibat kerugian yang diderita oleh konsumen. Selanjutnya, karena pembahasan di pengiklanan ini terkait pengiklanan produk oleh konsumen, jadi dalam menangani kasusnya pun prinsip-prinsip yang digunakan untuk yang umum itu dikesampingkan dulu, karena ini ada dua prinsip khusus. Yang pertama itu pembahasan tentang strict liability, lalu yang kedua liability based on fault. Kita lihat perbedaannya.
Kalau strict liability itu prinsip tanggung jawab pelaku usaha secara mutlak tanpa harus adanya pembuktian unsur kesalahan. Lalu yang kedua ada liability based on fault. Pertanggungjawaban tersebut lahir karena adanya unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumen dan unsur kesalahan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu karena bisa saja kerugian yang dialami konsumen itu bukan hanya dilakukan oleh pelaku usaha tapi juga dilakukan oleh pihak lain. Jadi bedanya itu dari dua ini, kalau strict liability ini nggak ngelihat unsur kesalahan siapa, tapi kalau liability based on fault ini lihat dulu kesalahannya dari siapa, mutlak atau enggak. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Ini mengambil salah satu dari penelitian di internet ya, mengenai tanggung jawab hukum influencer dalam endorsement. Problem-problemnya bisa dilihat, yang pertama itu influencer yang melakukan endorse produk terkadang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang kedua, konsumen yang tidak mengetahui akan merasa dirugikan. Lalu yang ketiga, influencer yang melakukan penyimpangan pada saat melakukan endorsement dapat memberikan citra yang buruk terhadap produk yang diiklankan. Nah, pada umumnya influencer memanfaatkan jenis iklan konsumen yang di dalamnya ada dua unsur menyesatkan. Yang pertama itu ada bait and switch advertising, lalu yang kedua ada mock-up advertising. Meskipun belum tersusunnya regulasi resmi tentang periklanan produk, seharusnya influencer ini sudah mengetahui tentang pelindungan konsumen yang terdapat pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, bahwasanya pelaku usaha tidak boleh memberikan informasi yang sesat berkaitan dengan produk yang ia iklankan. Nah, dalam hal ini kasus tanggung jawab hukum influencer dalam endorsement ini kita bisa gunakan salah satu prinsip, yaitu liability based on fault. Kita cari dulu nih unsur kesalahannya itu di pihak influencer atau di pelaku usaha. Jadi dengan menggunakan prinsip ini maka akan ditelusuri terlebih dahulu unsur kesalahannya. Sekian dari saya. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Tevi mau tanya. Perkenalkan, nama saya Widya Amelia, NPM 083 dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum mengatur iklan yang menargetkan anak-anak? Baik, dari Widi, terima kasih sudah bertanya. Untuk pertanyaannya, bagaimana mengatur iklan yang menargetkan anak-anak? Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, mengatur iklan untuk anak-anak tuh ada hukumnya, hukum pelindungan konsumen. Nah, kalau untuk anak-anak ini kita aturkan misal untuk iklan produk rokok, kalau rokok itu kan maksudnya hal negatif ya di masyarakat, betul? Oke, karena rokok hal negatif untuk masyarakat, apalagi untuk anak-anak, kita aturkan nih iklan yang harus iklan rokok yang harus ditayangkan di televisi atau di media sosial itu jam tayangnya diaturkan dari gimana sih anak-anak tidur gitu, dari jam 10 sampai biasanya jam 4 atau jam 5 subuh, seperti itu. Terima kasih. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang diberikan, untuk ilmu yang di-share ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah datang untuk mendengarkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bekerja sama untuk berdiskusi dengan saya di materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Kurniawan, NPM 119 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan materi matkul aspek hukum dalam bisnis
yaitu tentang peran lembaga perlindungan konsumen dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hukum dan etika pengiklanan produk. Saya langsung lanjut aja ke materinya. Nah, apa sih lembaga perlindungan konsumen itu? Lembaga perlindungan konsumen itu adalah lembaga yang berperan sangat penting dalam menjaga hak-hak konsumen, termasuk dari praktik-praktik pengiklanan yang tidak etis atau melanggar hukum. Jadi lembaga ini tuh dibentuk untuk menindak atau mengawasi pengiklanan produk yang ada di Indonesia. Mereka bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam iklan adalah akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Jadi mereka lembaga tersebut mengawasi semua periklanan yang ada di Indonesia, periklanan produk apapun itu, sehingga iklan tersebut harus sesuai dengan yang disampaikan kepada konsumen atau kepada audiensnya, seperti itu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan konsumen ketika mereka merasa dirugikan atau ada salah satu pihak yang melanggar pelanggaran tersebut. Nah, jadi jika konsumen merasa dirugikan oleh iklan yang menyesatkan atau melanggar hukum, mereka dapat melaporkan ke lembaga perlindungan konsumen. Ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk menerima pengaduan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang disingkat itu BPKN. Jadi masyarakat itu bisa mengadukan atau melaporkan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada BPKN tadi atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, seperti itu. Jadi selanjutnya di sini saya sampaikan juga tentang undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran periklanan produk tersebut. Jadi untuk undang-undangnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Jadi termasuk di dalamnya perlindungan terhadap praktik-praktik pengiklanan yang merugikan konsumen. Jadi undang-undang ini tuh hadir untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari berbagai praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk iklan yang menyesatkan, iklan yang membohongi, dan iklan yang melanggar etika. Nanti saya jelaskan contoh-contohnya. Apa aja sih, bagaimana sih contohnya iklan yang menyesatkan, yang membohongi, atau yang melanggar etika tersebut. Saya lanjut dulu. Nah, jadi di sini ada pasal yang relevan juga dalam undang-undang tersebut. Jadi ada di pasal 17 ayat 1 F pelaku usaha, jadi yang berisikan pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Dan juga ada di pasal 20 pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Berikut undang-undang atau pasal yang relevan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya saya sampaikan tentang fungsi utama dari lembaga tersebut. Jadi yang pertama itu fungsinya adalah menerima pengaduan. Jadi ini lebih ke alur konsumen dalam melaporkan iklan yang tidak sesuai. Jadi yang pertama itu adalah penerimaan dan penanganan pengaduan. Jadi masyarakat bisa terlebih dahulu mengadukan ke lembaga ini untuk melaporkan iklan-iklan yang tidak sesuai. Jadi lembaga ini tuh bisa menjadi titik temu untuk untuk konsumen untuk menyampaikan keluhannya atau permasalahan yang mereka hadapi terkait produk atau jasa yang mereka beli atau yang tidak sesuai dengan yang mereka tahu. Jadi ya gitu. Selanjutnya ada penyelidikan. Jadi setelah melalui proses, jadi setelah lembaga tersebut menerima pengaduan, proses selanjutnya adalah penyelidikan. Jadi setelah menerima pengaduan, lembaga akan melakukan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh konsumen. Jadi lembaga yang menguruskan ini tidak langsung
menindak si pembuat iklan tersebut. Jadi mereka akan menyelidiki dulu apakah iklan tersebut benar terdapat adanya penipuan atau ketidaksesuaian dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi mereka akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Itu alur selanjutnya. Setelah penyelidikan, mereka juga akan melakukan mediasi. Mereka akan melakukan mediasi. Jadi lembaga ini juga berperan sebagai penengah antara konsumen dan pelaku usaha untuk mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Jadi sebelum mereka menindak si pelanggar tersebut, mereka akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Jadi mereka akan mempertemukan kedua belah pihak antara yang dirugikan dengan yang pelanggar hukum tersebut. Jadi mereka akan mencari solusi terlebih dahulu dengan seadil-adilnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya jika proses mediasi gagal, lembaga tersebut akan melakukan tindakan terakhir, yaitu adalah penegakan hukum. Jadi jika proses mediasi tidak berjalan dengan lancar atau gagal, jadi mereka akan menegakkan hukum kepada yang melanggar hukum tersebut. Jadi lembaga dapat membawa kasus tersebut ke jalur hukum untuk mendapatkan sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang melanggar. Jadi ada sanksi tersendiri yang akan didapatkan oleh si pelanggar hukum tersebut. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh-contoh jenis-jenis pelanggaran yang sering dilaporkan oleh masyarakat. Yang pertama ada iklan yang menyesatkan konsumen. Jadi di dalam iklan tersebut mereka tidak memberikan informasi yang lengkap dan juga mereka memberikan informasi yang tidak benar tentang produk-produk yang mereka jual kepada para konsumen. Selanjutnya ada iklan yang membohongi konsumen juga. Jadi di iklan tersebut menggunakan klaim yang berlebihan dan juga tidak terbukti tentang produk-produk yang mereka jual itu. Selanjutnya ada iklan yang melanggar etika. Jadi contoh iklan yang melanggar etika di sini membanding-bandingkan dengan produk yang lain. Jadi kan iklan tersebut itu tidak sesuai dengan etika yang berlaku ya. Mereka membandingkan produk mereka seakan-akan lebih bagus dari produk yang lain. Seperti ini contohnya. Seperti gambar. Nah, selanjutnya ini ada manfaat adanya lembaga. Yang pertama, manfaat adanya lembaga tersebut itu adalah konsumen akan merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi jika mengetahui ada lembaga yang melindungi hak-hak mereka. Jadi mereka bisa terlindungilah dengan adanya lembaga ini untuk membeli produk atau jasa apapun, karena ada undang-undangnya, ada lembaga yang mengurusi untuk pelanggar hukum tersebut. Manfaat selanjutnya ada menciptakan iklim usaha yang sehat. Jadi pelaku usaha akan terdorong untuk berlomba-lomba memberikan produk dan jasa yang berkualitas jika takut akan sanksi hukum. Nah, jadi manfaat yang kedua ini, para pelaku usaha akan memberikan produk yang bagus, yang memang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dan juga yang mereka iklankan kepada para konsumen, sehingga konsumen tidak akan dirugikan dengan informasi-informasi palsu. Seperti itu manfaat yang kedua. Selanjutnya yang terakhir ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, aktivitas ekonomi akan semakin dinamis. Itu manfaatnya yang terakhir. Terakhir kesimpulannya, lembaga perlindungan konsumen memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan pasar yang adil dan sehat. Dengan adanya lembaga ini, konsumen dapat lebih terlindungi dari praktik-praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Sebagai konsumen, kita juga perlu aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran yang kita alami agar lembaga perlindungan konsumen dapat bekerja secara efektif. Jadi kita sebagai masyarakat tidak perlu takut atau tidak perlu ragu untuk melaporkan jika adanya ketidakadilan atau ketidaksesuaian dalam iklan-iklan yang kita lihat atau iklan dalam produk-produk yang sering kita beli kepada pelaku usaha tersebut. Jadi kita bisa melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada lembaga perlindungan hukum periklanan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini? Izin bertanya, saya ada dari kelompok 3 NPM 048. Pertanyaannya, bagaimana lembaga memastikan etika periklanan diterapkan? Baik, terima kasih Ada atas pertanyaannya.
Untuk pertanyaannya, bagaimana lembaga memastikan etika periklanan diterapkan? Betul ya? Tuh. Jadi cara lembaga memastikan etika periklanan diterapkan adalah dengan membuat kode etik. Jadi mereka akan menyusun pedoman atau aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan periklanan. Jadi mereka akan membuat kode etik tersebut untuk menyusun pedoman-pedoman yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha. Tentu yang kedua ada melakukan pengawasan. Jadi lembaga ini akan melakukan pengawasan secara berkala dan akan memantau iklan-iklan yang beredar di masyarakat. Jadi mereka itu tidak bekerja berdasarkan laporan saja. Jadi mereka juga bekerja dengan mengawasi iklan-iklan yang saat ini beredar di masyarakat. Jadi jika mereka menemukan iklan yang tidak sesuai atau menipu, mereka akan langsung menindaklanjuti atau memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum tersebut atau pada para pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan. Seperti itu. Yang terakhir, mereka juga akan bekerjasama dengan pihak lain. Mereka akan bekerjasama dengan media massa, asosiasi industri dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengawasi atau memberikan pelanggaran kepada para pelaku usaha tersebut. Mungkin itu seperti itu jawabannya, Kang Ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.